Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati, Rektor Universitas Mahasaraswati dan Pasar beserta staf. Yang kami hormati, Ketua LPMI dan LPPM Universitas Mahasaraswati dan Pasar. Yang kami hormati, Direktur Pasca Sarjana dan Dekan-Dekan di lingkungan Universitas Mahasaraswati dan Pasar. Yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati dan Pasar. Yang kami hormati, Ketua PDGI Pengurus Wilayah Bali dan Cabang Denpasar. Yang kami hormati, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati dan Pasar atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati, Ketua IKOMA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati dan Pasar. Yang kami hormati, Pimpinan Bank Tabungan Negara. Yang kami hormati, Kepala Bagian dan dosen-dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati dan Pasar, serta para undangan lainnya. Upacara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-76 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati dan Pasar, Kamis 3 Oktober 2024. Hadirin yang kami hormati, acara dibuka dengan penampilan tari Sekar Jempiri. Kepada petugas disilahkan. Selamat menyaksikan.
lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara dilanjutkan dengan doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan dekan tentang penetapan nama-nama lulusan dokter gigi baru oleh Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi. Kepada Ibu Kaprodi disilahkan. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar nomor K8207-A5201-FKG Unmas /10/2024 tentang nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-76 tahun 2024. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar memperhatikan satu dan seterusnya, menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-76 tahun 2024 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar berdasarkan hasil rapat yudisium mahasiswa program studi profesi dokter gigi tanggal 14 September 2024. Kedua, yang bersangkutan seperti tercantum namanya pada lampiran keputusan ini berhak menyandang sebutan profesi dokter gigi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Denpasar tanggal 1 Oktober 2024. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dokter Gigi Dewa Made Wedagama SPKG FICD. Lampiran nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-76 tahun 2024 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. 1. Dokter Gigi Ketut Andrisena SKG. 2. Dokter Gigi Desa Kutubunga Raditya Pratnya Dena SKG. 3. Dokter Gigi KD Devi Dian Pratiwi SKG. 4. Dokter Gigi Sam Ayu Made Darmayanti Pratiwi SKG.
5. Dr. Gigi Made Dwi Putra Mahendra SKG. 6. Dr. Gigi Fritz Gerald Dharma Teja Martono SKG. 7. Dr. Gigi IKD Gangga Indira Marta SKG. 8. Dr. Gigi Pande Lugede Leni Wulandari SKG. 9. Dr. Gigi Putu Leoni Kartika Putri SKG. 10. Dr. Gigi Iwayan Mertayasa Swastika SKG. 11. Dr. Gigi Ninyoman Nadia Kurnia Dewi SKG. 12. Dr. Gigi Putu Nanda Pratama SKG. 13. Dr. Gigi Nike Prista Purnamita SKG. 14. Dr. Gigi I Gusti Agung Ayu Putu Oka Madia Ningrum SKG. 14. Dr. Gigi Zakaria Abdul Rafi Ramza Patterson SKG. 16. Dr. Gigi Praba Satwika SKG. 17. Dr. Gigi Nilu Putu Putri Pravita Laksmi SKG. 18. Dr. Gigi Nimade Regita Dwi Cahya Pratnya SKG. 19. Dr. Gigi Sandwitra Dewa SKG. 20. Dr. Gigi Putu Sinta Maya Mahe Dewi SKG. 21. Dr. Gigi Tio Tigana SKG. 22. Dr. Gigi Putu Widanda Gita Mutiara Sancitya SKG. 23. Dr. Gigi Nimade Winda Preliani SKG. 24. Dr. Gigi Anak Agung Istri Yogi Nareswari Dewi SKG. 25. Dr. Gigi Maria Rika Petrusia Angga SKG. 26. Dr. Gigi IKD Bayu Dwi Prayana SKG. 27. Dr. Gigi I Gusti Agung Ayu Widya Ariyantiwi SKG. Ditetapkan di Denpasar tanggal 1 Oktober 2024. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Gigi Dewa Madeweda Gama SPKG FICD. Prosesi pengangkatan sumpah Dr. Gigi baru dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kepada calon Dr. Gigi baru, disilakan. Kepada Bapak Dekan diwakili Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, disilakan. Kepada para rohaniawan, disilakan. Lafal Sumpah Dr. Gigi Indonesia. Lafal Sumpah Dr. Gigi Indonesia. Untuk yang beragama Hindu, demi Ieu Sang Hyang Widi Wasa saya bersumpah bahwa Demi Ieu Sang Hyang Widi Wasa saya bersumpah bahwa untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah bahwa Demi Allah saya bersumpah bahwa untuk yang beragama Kristen Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa saya berjanji bahwa Demi Tuhan Yang Maha Esa saya berjanji bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat dan tradisi luhur profesi Dr. Gigi. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat dan tradisi luhur profesi Dr. Gigi. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai Dr. Gigi. Saya akan
Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartean, dan kedudukan sosial. Saya dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartaian, dan kedudukan sosial. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memperlakukan penuh sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya ikrarkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Saya ikrarkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Penandatanganan dan penyerahan lafal sumpah dokter gigi dipimpin oleh Dekan Dokter Gigi Desa Putu Guna Raditya Pragnadena SKG. Dokter Gigi Putu Leoni Kartika Putri SKG. Dokter Gigi Nimade Winda Treliani SKG. Dokter Gigi Igusti Agung Ayu Putu Oka Madiani Rum SKG. Dokter Gigi Pandelo Gede Leni Wulan dari SKG. Dokter Gigi Ikadet Bayu Dwi Prayana SKG. Dokter Gigi Ikadet Gangga Indira Martawe SKG.
Dr. Gigi Made Dwi Putra Mahendra SKG. Dr. Gigi Ana Agung Istri Yogi Naraswari Dewi SKG. Dr. Gigi Kade Devi Dian Pratiwi SKG. Dr. Gigi Putu Widananda Kita Mutiara Sacintia SKG. Dr. Gigi Nike Trista Purnamita SKG. Dr. Gigi Minyoma Nadia Kurnia Dewi SKG. Dr. Gigi Iwayan Mertayasa Swastika SKG. Dr. Gigi Prabha Satwika SKG. Dr. Gigi Ketut Andrisena SKG. Dr. Gigi Yunus Putu Putri Pravita Lasmi SKG. Dr. Gigi Sang Ayu Made Darmayanti Pratiwi SKG. Dr. Gigi Putu Sinta Maya Mahedewi SKG. Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Widya Aryantiwi SKG. Dr. Gigi Nimade Nikita Dwi Cahya Pradnya SKG.
Dr. Gigi Sandwitra Dewa SKG. Dr. Gigi Putunanda Pratama SKG. Dr. Gigi Tio Ligara SKG. Dr. Gigi Maria Rita Petrusia Angga SKG. Dr. Gigi Frisgela Darmanteja Martono SKG. Dr. Gigi Zakaria Abdurrafi Ramsa Petesan SKG. Acara selanjutnya, kesan dan pesan. Kesan dan pesan yang pertama dari Dr. Gigi Baru. Kepada yang mewakili disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Saraswati Pusat Denpasar. Yang terhormat Rektor Universitas Mahasiswa Denpasar beserta staf. Yang terhormat Ketua LPNI dan LPM Universitas Mahasiswa Denpasar. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana dan Dekan-Dekan di lingkungan Universitas Mahasiswa Denpasar. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati Denpasar. Yang terhormat Ketua PDGI Pengurus Wilayah Bali dan Cabang Denpasar. Yang terhormat Ketua Alumni FKG Unmas Denpasar. Yang terhormat Ketua IPOMA FKG Unmas Denpasar. Yang terhormat Pimpinan Bank Tabungan Negara. Yang terhormat Kepala Bagian dan dosen-dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar serta para undangan lainnya. Puji syukur kita aturkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada hari yang sangat berbahagia ini. Dalam rangka pengambilan sumpah dan pelantikan Dr. Gigi ke-76 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar. Rekan-rekan sejawat yang saya cintai, hari ini kita patut bersyukur atas karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Seluruh usaha serta doa telah kita lakukan selama menjalani proses pendidikan, dan kini proses itu telah sampai pada prosesi pengambilan sumpah Dr. Gigi pada hari ini. Pendidikan yang semata-mata adalah setitik proses menuju perjalanan garis perkepanjangan suka dan duka telah mengiringi proses kita bersama. Tidak jarang pada tahap awal pendidikan kita terjaga hingga larut malam mengerjakan serangkaian tugas, perkuliahan, skill up, dan ujian. Dan kemudian pada tahap akhir dilalui dengan penulisan skripsi menjadi penutup pendidikan sarjana dengan buah gelar sarjana kedokteran gigi yang kita sandang. Memasuki tahapan selanjutnya, menempuh pendidikan profesi dokter gigi, perjuangan belum berhenti. Hari demi hari
kita lalui dengan kondisi istirahat yang sangat kurang. Berusaha, bersabar, serta berdoa menghadapi kehidupan mahasiswa profesi yang berliku-liku jalannya. Terjatuh, putus asa, sering terlintas di benak kita untuk menyerah, namun dorongan semangat, motivasi, serta doa yang diberikan oleh teman-teman, orang tua dan dosen-dosen kami membangkitkan semangat dalam diri kami untuk bangkit, bangun, dan berjuang. Hingga akhirnya pada tanggal 14 September 2024, kami yang berjumlah 27 orang dinyatakan lulus pada ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter gigi. Hadirin, teman-teman sejawat yang berbahagia, waktu kurang lebih 6 tahun di FKG Unpas ini, kita tumbuh bersama, tidak hanya tumbuh secara pengetahuan, namun juga tumbuh sebagai mahasiswa seluruhnya. Kami diajarkan untuk menjadi dewasa, bagaimana disiplin itu sangat penting, bagaimana untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, dan juga bagaimana untuk menghadapi masalah yang akan selalu datang silih berganti. Kami datang sebagai remaja yang tidak tahu apa-apa dan berbingungan dengan keadaan sekitarnya. Namun saat ini kami ada di sini sebagai seorang yang telah melewati proses pendewasaan yang siap menghadapi dunia luar. Gelar dokter gigi yang setelah ini disandingkan dengan nama kita melambangkan tanggung jawab besar yang melekat erat yang akan kita pikul sebagai insan mulia. Tentu hal ini tidak mudah untuk dilakukan, namun dapat kita perjuangkan bersama-sama. Masyarakat, bangsa dan negara menantikan karya terbaik kita, kerja kita, serta pengabdian kita. Maka dari itu, mari kita berikan senyuman yang terbaik, pelayanan dengan dedikasi, serta kompetensi tertinggi kita. Hadirin yang berbahagia, atas pencapaian pada tahapan yang telah kami lalui, pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya mewakili rekan-rekan dokter gigi baru mengucapkan terima kasih kepada Yayasan dan Rektor Universitas Mahasiswa Denpasar yang telah mengizinkan kami menjalani pendidikan di Universitas Mahasiswa Denpasar. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar beserta dosen-dosen kami atas teladan, bimbingan, serta pemahaman ilmu yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencatatkan sebagai amalan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi ladang pahala yang mengalir. Terima kasih kami ucapkan kepada staf dan karyawan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar atas seluruh bantuan selama ini dalam rangka memperlancar pendidikan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami, Dua Cahaya yang selalu memberikan semangat kepada kami dalam menempuh pendidikan ini, yang selalu membantu kami bangkit ketika jatuh dan ingin menyerah, yang menghapus air mata kami dengan senyuman. Mereka lah yang berdoa pagi, siang, dan malam memohon kepada Tuhan untuk kesuksesan anak-anak mereka. Mereka yang menangis rindu dalam jauhnya jarak, doa mereka tidak pernah berhenti mengalir, membukakan jalan bagi kami hari ini. Bukti bahwa keringat dan air mata yang telah tercurahkan untuk kami tidak menjadi hal yang sia-sia. Maka pada kesempatan kali ini izinkan kami mempersembahkan gelar dokter gigi kepada ayah Anda dan Bunda tercinta. Hadirin yang saya hormati, terakhir izinkan saya mewakili rekan-rekan sejawat pada kesempatan ini memohon maaf yang tulus kepada seluruh pihak atas segala kesalahan yang pernah kami lakukan, atas segala kekurangan dan perkataan yang mungkin menggores hati selama kami menempuh pendidikan baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami memohon doa agar senantiasa mampu memperbaiki diri, mengamalkan ilmu dan kompetensi terbaik, serta mampu mendewasakan diri untuk mengemban amanah sebagai dokter gigi di masyarakat. Sekali lagi, tanpa bimbingan doa serta restu kedua orang tua kami, Bapak Ibu dosen kami, dan seluruh sivitas akademika FKG Unpas Denpasar, kami tidak akan berada di sini.
tidak akan ada 27 dokter gigi baru. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya dan kami memohon doa agar senantiasa mampu memperbaiki diri, mengamalkan ilmu dan kompetensi terbaik, serta mampu mendewasakan diri untuk mengemban amanah sebagai dokter gigi di masyarakat. Mohon maaf, saya ketinggalan mengucapkan terima kasih juga kepada Bang Afif alias Bona, kemudian dan catatan kita Miu dan catatan Sakura yang telah mengajarkan, menemani dan menolong kami dalam persiapan ujian pekerjaan di sini. Baik dokter, kami pamit dulu nih. Semoga Tuhan membalas dengan segala kebaikan dengan hashtag Tuhan terus, Tuhan terus. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi setiap langkah kita dan memberikan kita kekuatan penuh untuk menjalani semua. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu. Selanjutnya dari orang tua Dr. Gigi Baru kepada yang mewakili disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Rektor Universitas Saraswati. Yang terhormat Bapak Dekan dan Bapak Ibu para dosen-dosen. Yang terhormat para undangan dan para anak-anak kami, para dokter baru yang kami banggakan. Kemudian yang lainnya saya mohon maaf karena mungkin saya belum hafal untuk menyebutkan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan anugerahnya lah sehingga kita bisa berkumpul untuk kita mengikuti acara pengangkatan sumpah dan pegelaran kedokteran gigi yang ke-76 di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diketut Roji Ardana. Umur saya sudah cukup tua, Pak. Saya sudah berumur 65 tahun. Pekerjaan saya mantan polisi, Pak. Saya pengamanan polisi yang bertugas dari awal sampai terakhir di Sumbawa Besar. Kalau saya berasal dari Desa Nyambung di Tabanan. Tetapi sejak tahun 79 saya sudah merantau di Kabupaten Sumbawa dan sampai saat ini saya masih tinggal tetap di Sumbawa. Saya adalah anak bapak kandung daripada dokter baru, yaitu Dokter Gigi Nike Krishna Purnamita. Dia adalah merupakan anak saya yang ketiga, yang keempat. Saya memiliki 4 putri. Ini anak yang keempat. Ya, Astungkara lulus pada tahun ini. Dan yang sebelumnya kakaknya pun juga pada ini adalah dokter gigi yang alumni Saraswati juga, yang lulus pada tahun 2013. Dia bernama Nikoma Siswanti, yang pada saat ini ya anak kami yang nomor 3 ini membuka praktek di Lombok Senggigi dan di Kuta. Kalau kami ya
Astungkara sampai saat ini sudah bisa membantu orang tua. Itu hasil daripada cetakan Universitas Pak Saraswati. Ya, semoga juga nanti adik-adik, anak-anak kami yang lulusan ini ya dapatlah pekerjaan dan mengikuti kelanjutan kuliahnya sesuai apa yang diinginkan. Bapak-bapak, itulah yang perkenalan saya. Sebenarnya saya juga ingin mengenal daripada bapak-bapak, tetapi karena terbatas waktu, saya tidak mungkin bisa minta perkenalan satu persatu. Ya mungkin nanti kita lanjutkan di luar sampai ngobrol-ngobrol Pak, biar kita kenal lanjut. Ya mungkin barangkali nanti kalau ada bapak-bapak yang pernah lewat tugas atau kebetulan lewat untuk keluarga di Sumba Besar, kami pada di Sumba Besar Pak, tepatnya di Kelurahan Gigi. Ya itu perkenalan singkat saya. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mewakili para orang tua dokter baru. Saya tidak tahu entah kenapa tiba-tiba saya bisa ditunjuk, padahal sebenarnya saya tidak punya kemampuan untuk ini Pak. Saya tidak pernah berbicara di depan umum. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin gerakan saya yang tidak pas menurut bapak-bapak, dimaklumi saja. Dan walaupun saya ini seorang anggota polisi, tetapi tugas saya banyak di desa, kemudian tugasnya di staf gitu. Tidak pernah kita berhadapan sama bapak-bapak yang seperti ini. Ya demikian. Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kita yang telah berhasil meraih cita-citanya sebagai dokter gigi. Tahapan ini, hal ini merupakan hal yang tidak mudah. Jadi saya sudah merasakan Pak, saya mendampingi anak-anak dari yang pertama dulu dengan yang ini dari 3 ospek saya mengikuti. Jadi saya melihat bagaimana jerih payah, susah payah mereka untuk mendapatkan gelar ini, itu baru sebentar saya mengikuti. Belum lagi lainnya saya belum dapat mengikuti. Jadi untuk itu patutlah kita mengucapkan selamat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kita yang telah berhasil mencapai cita-citanya sebagai dokter. Kemudian saya lanjutkan kepada saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dosen-dosen yang telah dengan sabar setia membimbing anak-anak kami yang dulunya seperti dikatakan sama anak kita tadi, datang ke sini masih polos, tidak tahu apa-apa, dan sekarang mereka sudah keluar dari sini dalam keadaan yang sudah siap untuk diterjunkan kepada masyarakat. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, para dosen, dan pihak lain yang telah membantu tentang kelancaran pelaksanaan proses belajar dan mengajar ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mendoakan kepada Bapak Ibu semoga Bapak senantiasa mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan. Selanjutnya saya memberikan sedikit kesan kepada anak-anak kita, bapak-bapak sekalian. Saya merasa bangga sekali dengan memperoleh dalam universitas sudah 2 dokter gigi Pak, jadinya saya memperoleh di tempat ini. Dan sekarang masih 1 lagi yang sedang skripsi, itu cucu saya Pak. Mungkin kalau punya mimpi lagi masuk ke sini lagi. Cucu sedang skripsi Pak sekarang. Jadi mereka ini sudah tahu, sudah mencintai Saraswati, tidak ada lain karena SMA kemana Saraswati. Jadi masih ingat Saraswati. Jadi saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar dan mengajar ini, yang mengantarkan anak-anak kami sukses untuk mendapatkan gelar seperti sekarang dokter gigi. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian,
saya mohon doanya karena setelah ini masih ada proses, ada tahapan berikutnya, yaitu mulai dari tahap mengikuti intersip, kemudian mereka mencari pekerjaan dan melanjutkan kuliah menuju S2, S3 maupun mungkin untuk mengikuti spesialis. Mohon doanya semoga apa rencana mereka berjalan dengan lancar. Saya rasa hanya itu yang saya dapat sampaikan. Untuk apa yang saya sampaikan, jika ada kesalahan dalam tutur kata, dalam ucapan saya, tingkah laku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya tutup dengan ucapan Rama Santi. Om Santi, 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 Om Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sambutan yang pertama dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kepada Bapak Kepala Dinas disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan. Rayu, rayu, rayu. Ibu Ratu Sulimi Sandewangian yang kami muliakan para waliawan, yang saya hormati Ketua Yayasan Perguruan Saraswati atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Saraswati Denpasar, yang saya hormati Ketua Lembaga Layanan Dikti UDA 8 atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Saraswati Denpasar beserta seluruh jajaran Sekretariat Akademika Fakultas Kedokteran Gigi, yang saya hormati Ketua PDGI Wilayah Bali dan Denpasar, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Gigi Lemilut, yang saya hormati organisasi profesi yang mewakili, para orang tua yang berbahagia, dan seluruh lulusan yang hari ini sudah disumpah sebagai dokter gigi baru. Pertama-tama, tidak intinya mari kita bersama-sama mengaturkan puja, pangastuti dan sesanti yang berakhir hadapan dasar yang berasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas langsung ketawaran gerahnya kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat mengikuti acara penyumpahan dokter gigi yang ke-76 dalam penggelaran Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Saraswati Denpasar. Bapak Ibu hadirin saya hormati, kami jajaran Kesehatan Provinsi Bali mengucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik dokter gigi yang telah berhasil menyelesaikan seluruh proses pendidikannya pada hari ini dan yang dilantik serta sumpah pada hari ini. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa proses ini bukanlah akhir dari perjalanan adik-adik. Justru hari ini merupakan awal karir dan pengabdian dari adik-adik semua. Setelah ini, untuk pemantapan dan kemandirian, para lulusan harus menjalani program internship dokter gigi di Indonesia atau PIDG. Itu dilaksanakan selama 6 bulan ke depan sebelum memperoleh SPR yang dimiliki. Setelah itu baru boleh praktek secara mandiri. Bapak hadirin yang saya hormati,
Kualitas pelayanan kesehatan suatu negara tidak terlepas dari kontribusi, ketersediaan, dan kualitas berbagai jenis tenaga kesehatan di berbagai tingkat pelayanan kesehatan, tidak kecuali peranan tenaga dokter gigi. Secara jumlah, untuk di Bali kita sudah memenuhi untuk rasio dokter gigi. Tapi untuk kabupaten kota jelas masih kurang. Kalau pakai aturan yang lama, aturan yang tahun 2013 ya, dari Permenkopkestra, itu rasio dokter gigi 14/100.000. Ada 3 kabupaten yang tidak memenuhi, yang masih kurang. Jembrana, Karangasem, dan Buleleng. Tapi sekarang di tahun 2022 kita ada rasio terbaru, hitung terbaru untuk rasio tenaga kesehatan. Itu menggunakan rasio menurut DEA. Kalau menurut itu rasio untuk tergigi itu 20/100.000. Jadi untuk Bali yang memenuhi kabupaten yang kota atau kabupaten kota yang memenuhi syarat itu hanya 3, Badung, Gianyar, dan Denpasar. Yang lainnya kurang. Jadi kesempatan untuk tergigi itu masih sangat luas di Bali. Karena kembali lagi kita masih kurang banyak dokter gigi. Kalau mengikuti rasio yang terkini, yang terbaru, 20/100.000 jumlah penduduk. Oleh karena itu, kita harapkan ke depan adik-adik ini yang setelah menjalani intensif, paling tidak pada saat intensif, kita dibantu pemenuhannya pada daerah yang masih kekurangan dokter gigi. Masih banyak puskesmas yang ada di Karangasem, Buleleng itu nggak ada dokter giginya. Nah pada saat intensif, mudah-mudahan bisa ke sana. Dan nanti pun setelah selesai intensif, mudah-mudahan adik-adik ini bisa memenuhi kuota yang masih kurang. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, pada era globalisasi saat ini, persaingan perdagangan jasa termasuk kesehatan akan semakin kompetitif. Tantangan profesi dokter gigi ke depan bukan hanya dari eksternal saja, tapi juga dari internal profesi itu sendiri. Tenaga kesehatan profesional harus berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesehatan pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan, serta pemeliharaan kesehatan dengan menekankan pada upaya pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, dan etika profesi. Untuk itu, seorang dokter gigi dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjadi dokter gigi yang profesional, unggul, serta berdaya saing. Janganlah berhenti untuk terus mengasah diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang adik-adik dapat saat ini adalah entry point untuk menatap masa depan yang lebih baik. Kami menyadari bahwa kemampuan pemerintah untuk mengangkat PNS maupun P3K itu sangat terbatas. Untuk itu, saya berharap adik-adik nanti siap bersaing dalam pangsa pasar karena bekerja di sektor swasta juga terhormat. Dan pangsa pasar kerja di sektor swasta terbuka lebar, tidak hanya di dalam negeri, juga terbuka lebar di luar negeri. Selain itu, saat ini Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan program penugasan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau, serta daerah bermasalah lainnya. Itu juga menjadi kesempatan kalau ingin mengabdi.
Selanjutnya saya juga ingin mengajak semua komponen sivitas akademika Universitas Mahasiswa Denpasar untuk terus menjadi mitra kerja dalam mendukung berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Bali. Terakhir pesan saya, selalulah menjalani profesi di dalam standar profesi yang dilandasi dengan etika dan moral, serta selalu berada pada koridor hukum yang berlaku. Profesi dokter gigi adalah profesi yang mulia. Ketika seorang dokter gigi berhasil menyembuhkan seorang pasien, dia tidak hanya membahagiakan pasien, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Selain itu penting juga untuk dipahami bahwa dengan menjadi tenaga kesehatan, berarti adik-adik berkomitmen untuk mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan melalui tugas mulia yang tujuan utamanya adalah untuk pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga Sang Kuasa Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sukses. Sambutan selanjutnya dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Rahayu. Yang terhormat Ketua LDT 8 atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Yayasan atau yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor, yang terhormat Ketua LPPN, LPPNI, Unmas Denpasar, yang terhormat Ketua PDGI, PWU Bali dan Cabang Denpasar, yang terhormat Ketua IKOMA, ini memang Ketua IKOMA sekarang sudah rajin karena kita terus terlibat ya. Yang terhormat undangan dari BTN, BTN, yang terhormat Bapak Ibu sejawat sekalian, Bapak Ibu Dekan dan Direktur Pasar Sarjana di lingkungan Unmas Denpasar, Ketua BEM, BPM, dan Ketua Alumni atau yang mewakili, serta yang saya cintai dan banggakan para sejawat, karena sudah disumpah tadi, pada sejawat dokter gigi baru yang kita sumpah tadi, dan para orang tua yang berbahagia pada hari ini. Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadapan Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita bisa menyelenggarakan suatu kegiatan yang sangat sakral di lingkungan kita di FKG Unmas Denpasar, yaitu penjumpahan dan penggelaran dokter gigi baru, di mana ini merupakan suatu proses yang harus dilalui, harus diikuti oleh seluruh dokter gigi baru setelah menamatkan atau lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh negara. Untuk itu, pada kesempatan ini kami dari Fakultas Kedokteran Gigi untuk periode 3 UKMP 2DG sudah meluluskan 27 dokter gigi. Nah, terkait dengan proses pendidikan yang mana Fakultas Kedokteran Gigi merupakan klaster kesehatan yang apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali tadi itu merupakan tantangan buat kita. Untuk apa? Untuk menajamkan ataupun meningkatkan kompetensi di lingkungan kita, khususnya di lembaga
Fakultas Kedokteran Gigi Unmas Denpasar. Nah, untuk meningkatkan kompetensi itu, Bapak Rektor dan Yayasan sudah memberikan suatu kebijakan-kebijakan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Itu yang pertama. Apa yang kebijakan-kebijakan itu? Yaitu meningkatkan sumber daya manusia untuk melakukan studi lanjut. Selain studi lanjut, baik itu di tingkat sarjana maupun di profesi, yaitu meningkatkan studi lanjut ke depannya para dokter gigi spesialis untuk menjadi dokter gigi spesialis tercontoh. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang tidak kalah penting, yaitu meningkatkan sarana prasarana. Nah, dalam hal ini FKG Unmas Denpasar terus berbenah diri, ya, baik dari segi sarana prasarana, cuma ya ini perlu adanya proses. Proses itu pun kita terus ikuti. Kami kemarin kepada Pak Rektor sudah ya bisik-bisik untuk menjadi brandnya FKG Unmas Denpasar. Mudah-mudahan nanti bisa kita meningkatkan ataupun pemenuhan teknologi-teknologi terbaru, khususnya artificial intelligence. Karena apa? Pak Rektor juga kemarin, kalau tidak salah kemarin malam, ya, nge-share ke grup kita artificial intelligence yang dikembangkan oleh China kemarin dan juga di Jepang. Itulah yang nanti kita berikan pada proses pembelajaran. Ya, artificial intelligence sekarang sudah sangat meluas. Ya, karena apa? Inilah yang merupakan tolak ukur nanti suatu institusi apakah dia itu mengikuti perkembangan teknologi atau tidak dalam proses pendidikan, baik itu di sarjana maupun di profesi. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan ini mungkin saya bisa informasikan bahwa FKG Unmas Denpasar sudah meluluskan dokter gigi baru, yaitu sebanyak 1.563 alumni dokter gigi. Besaran alumni ini itu memang betul-betul tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Bapak Ibu, mungkin pada kesempatan ini kami informasikan bahwa prosesi penggelaran dan penyumpahan dokter gigi baru ke-76 ini salah satu dari dokter gigi baru masih ada warga negara Amerika. Silakan berdiri, Jack. Ini mahasiswa asing kita, ya, yang merupakan masih berkeluarga negaraan Amerika. Mudah-mudahan nanti dari hasil, silakan duduk, dari hasil pendidikan kita yang kita lakukan bisa memberikan kontribusi nantinya buat institusi sebaran dari alumni yang kita cintai. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu, khusus para orang tua, tadi juga yang dari Sumbawa, dari kakaknya, yang sekarang cucunya, mudah-mudahan tetangga dan lain sebagainya, mohon berikan informasi kepada saudara, teman, tetangga bahwa untuk pendidikan kedokteran gigi jangan sungkan-sungkan untuk melakukan pendidikan kedokteran giginya di FKG Unmas Denpasar. Karena apa? FKG Unmas Denpasar sudah berturut-turut mengendang akreditasi unggul, ya,
mudah-mudahan nanti ke depannya seperti apa yang saya sampaikan tadi, perkembangan teknologi akan kita ikuti terkait dengan proses pendidikan di EKG Humas Denpasar. Nah, terkait tantangan-tantangan ke depan pada kesempatan ini, EKG Humas Denpasar pada student body yaitu 541 baik itu sarjana maupun profesi. Inilah karena apa? Di Permendikbud 53 tahun 2023 itu proses pendidikannya nanti akan sangat-sangat berbeda. Karena apa? Untuk masa tempuh kurikulum itu selama 1 tahun, yaitu 2 semester di profesi. Nah, inilah tantangan kita, dan juga seluruh Indonesia sudah berbenah terkait dengan proses pendidikan di profesi nanti. Hadirin para orang tua yang saya banggakan, terima kasih kepada para orang tua sudah mempercayakan EKG Humas Denpasar sebagai institusi pendidikan untuk putra-putrinya kita didik menjadi seorang dokter gigi. Dan sekali lagi kepada para adik-adik sejawat sekalian, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, selanjutnya pada besok adik-adik sudah harus segera mengurus kelanjutan dari prosesi ini, yaitu pengurusan Serpom, pengurusan STR, selanjutnya harus sesegera mungkin untuk mendaftarkan diri pada program internship. Karena di periode 2 November 2024 ini akan sesegera mungkin kita lakukan, karena periode pendaftaran sampai tanggal 17, selanjutnya diverifikasi, selanjutnya ada penentuan wahana, selanjutnya baru ada pembekalan. Ya. Nah, terkait dengan penempatan, ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis, untuk Bali kemungkinan besar, karena kebetulan saya ada di Kiki Pusat. Untuk Bali, ya, Kabupaten Karangasem untuk tahun ini, Kabupaten Bali tahun ini juga, ya, negara tahun ini juga, ya. Jadi mudah-mudahan dari 3 kabupaten itu maksimal 14 kali 3, jadi ada sekitar 40, ya, 40 peserta di seluruh Bali ini. Walaupun adik-adik, kalau saya boleh ya minta, kalau yang dari luar yang kembali ke kampung halaman dan juga memberikan informasi kelulusan EKG Humas Denpasar. Inilah yang saya harapkan dari adik-adik nantinya kembali ke daerah masing-masing, sehingga sebarannya betul-betul bisa menyebar di seluruh Indonesia. Sesuai dengan tradisi, pada kesempatan ini, pada setiap penggelaran dan penyumpahan dokter gigi baru akan diumumkan 3 dokter gigi baru yang berprestasi. Berprestasi di sini kemarin kita sudah sampaikan kepada adik-adik, ya, ada beberapa kategori-kategori yang kita nilai, baik itu dari kelulusan dan lain sebagainya. Nanti saya akan bacakan atau umumkan nama-nama dokter gigi baru yang berprestasi. Mohon kepada dokter gigi baru dan kedua orang tua untuk berdiri. Untuk peringkat ketiga, ya, berprestasi 3, yaitu
Dr. Gigi Ninyoman Nadia Kurnia Dewi SKG, lahir di Amplapura, anak pasangan dari Bapak Nyoman Sudie dan Ibu Putu Sri Naryadi dengan IPK 3,8 selama 2,5 tahun. Pada orang tua, mohon berdiri, terima kasih. Selanjutnya silakan duduk. Peringkat kedua, Dr. Gigi Putu Lioni Kartika Putri SKG, lahir di Jakarta, anak pasangan Bapak Herianto dan Nengah Surani dengan IPK 3,8. Terima kasih. Peringkat pertama, Dr. Gigi Nika Krista Purnamawardita SKG, lahir di Sumbawa, anak dari pasangan Ketut Roji Ardana dan Nilu Susilawati dengan IPK 3,8. Terima kasih. Jadi hasil prestasi ini kami juga sampaikan bahwa pada tahun ini memang kelulusan secara nasional, ya, itu memang betul-betul kita sangat-sangat prihatin, ya. Karena apa? Mohon ini jangan nanti Bapak Ibu yang dalam artian karena ada sesuatu di panitia nasional terkait dengan soal yang luar kenal, ya, karena ada kesalahan untuk pembuatan soal, tapi tidak mengurangi mutu dari kelulusannya. Sehingga kemarin FKG Umas Denpasar ada sekitar 9 yang tidak lulus. Ya, mudah-mudahan di periode 4 di bulan November nanti, karena periode Oktober sebetulnya nanti di periode 4 ini kita akan mahasiswanya yang ikut ujian kompetensi itu sebanyak 56. Karena apa? Semua yang 56 ini adalah anak-anak kita yang kita istilahkan tanda kutip mahasiswa yang MDTW, yaitu mahasiswa yang tidak tepat waktu. Sehingga kami pun kemarin sudah sampaikan ke Bapak Rektor, ke-56 ini harus lulus di Desember 2024. Karena apa? Kalau tidak lulus di Desember, dari 56 mahasiswa ini selamanya tidak akan menjadi dokter. Selamanya. Karena apa? Dia akan tidak mendapatkan nomor induk ijazah secara nasional. Sehingga bersyukur Bapak Ibu putra putrinya lulus di periode ini. Kalau tidak lulus, kita pun institusi fungsinya luar biasa, ya. Tapi kami terus berjuang, kami terus berbenah mencari metode-metode, ya. Kami targetkan di periode 4 ini yang 56 ini betul-betul lulus semua. Mohon doa Bapak Ibu, para pimpinan, para bapak orang tua, teman sejawat nantinya tolong bimbing, ya, tolong bimbing nanti yang periode keempat. Kami harapkan teman-teman sejawat tolong ikut juga memberikan bimbingan arahan bagaimana strategi untuk bisa lulus di periode keempat nanti. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen yang telah membantu kelulusan kelancaran dari pelaksanaan ini, dan tak lupa kepada seluruh pimpinan. Terima kasih, dan kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua. Sukses.
sambutan selanjutnya dari Rektor Universitas Mahasiswa Denpasar. Kepada Bapak Rektor disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala L228 atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Wakil Ketua Yayasan Keluar Ayat Salah Satu Pusat Denpasar, para wakil rektor, Ketua Lembaga, Bapak Ibu Dekan yang dengan Mas Denpasar, yang saya hormati Ketua PDGI Provinsi Bali, yang saya hormati Pak Dekan beserta seluruh jajaran, dosen, FKG, dan juga saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut, juga hadir mitra dari Bank BTN, terima kasih sudah hadir. Yang saya sangat cintai dan saya sangat banggakan para dokter gigi baru kita yang disumpah pada hari ini, dan tentu seluruh orang tua dari dokter gigi baru kita yang sudah besar ada di belakang. Selamat ya Bapak Ibu orang tua yang sudah sukses putra-putrinya pada hari ini disumpah. Undangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bila kita menyatakan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan pengangkatan sumpah dan pergelaran dokter gigi baru yang ke-76. Pembicara sebelumnya Pak Kadis sudah banyak menyinggung tentang peluang di bidang kesehatan bagi dokter gigi baru. Pak Dekan juga banyak sekali sudah menyampaikan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya atas nama pribadi dan juga atas nama lembaga menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara dokter gigi baru yang baru saja mengucapkan lafaz sumpah. Pesan kami adalah, saudara, setelah dokter gigi baru nanti supaya mengikuti tahapan-tahapan seperti kodiferensi dan sebagainya yang saya telah sampaikan tadi, dan tentu harapan kami adalah saudara nanti bisa mengerti pada masyarakat di bidang kesehatan dimanapun sudah ditempatkan, karena zaman sekarang wilayah tidak menjadi masalah lagi. Setiap saat saudara akan bisa berkomunikasi dengan keluarga dan sebagainya dengan video call dan sebagainya. Oleh karena itu siap untuk ditempatkan di mana saja untuk mengabdi pada bangsa. Dengan bekal yang sudah dapatkan di kampus, saya yakin saudara akan bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dan tentu pesan kami adalah, saudara sebagai alumni, jangan lupa dengan almater, jangan lupa dengan kawitan saudara di mana dilahirkan. Karena kalau sampai lupa dengan kawitan, lupa dengan alma mater, sama dengan lupa dengan orang tua. Oleh karena itu kami inginkan sekali kepada saudara untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang terjadi di lapangan. Itu perlu sekali bagi lembaga untuk pengembangan lembaga. Sehingga kami selalu menyampaikan alumni adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari lembaga di mana sudah dilahirkan. Tentu kami juga menjalani selama saudara menjadi mahasiswa dari program sarjana maupun profesi, ada hal-hal yang kurang, kami juga mohon maaf ya. Namun segala kekurangan pelayanan, fasilitas dan sebagainya, komitmen yayasan dan lembaga adalah selalu untuk memberikan yang terbaik. Yang kurang-kurang pasti akan kita perbaiki. Seperti yang Pak Dekan sampaikan tadi, tolong saudara perhatikan betul. Ya, sekali lagi selamat kepada seluruh dokter gigi baru. Semoga saudara diberikan
kekuatan kesehatan untuk bisa mengganti bidang kesehatan khususnya gigi dan mulut untuk masyarakat Indonesia yang seperti Pak Kris sampaikan sangat diperlukan sekali. Itu. Kalau ingin yang menunjukkan nanti ke spesialis maupun ke biomedik S2 untuk jadi dosen silakan. Dan semoga juga nanti Pak Dekan bisa, semoga ini bisa kita buka spesialis, tetapi itu masih ada hal-hal yang aturan-aturan yang harus kita penuhi. Ini sudah lama kita rencanakan, semoga saja nanti kita akan bisa membuka salah satu daripada spesialis sesuai dengan aturan yang ada. Yang berikutnya saya ingin juga menyampaikan ucapan selamat kepada orang tua Dr. Ibu yang tentu pada hari ini sangat bahagia karena sudah lama menanti. Ya mungkin ada di antara Bapak Ibu adanya ya waktunya sedikit, tapi akhirnya pada hari ini juga dapat disumpah. Tentu itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi Bapak Ibu. Dan tadi juga orang tua sudah menyampaikan ada yang sampai dan anaknya 2 dan malah ponakannya juga di salah satu. Terima kasih Bapak. Dan tentu kami dari Unmas menginginkan sekali kerjasama, sekalipun Bapak Ibu anaknya sudah selesai, tapi sampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga, tetangga dan sebagainya. Kalau ingin kuliah tidak usah jauh-jauh, ya cukup ke Unmas saja. Kenapa kami bisa mengatakan demikian? Karena mungkin Bapak Ibu sudah baca dengar Universitas Saraswati adalah universitas yang sudah terakreditasi unggul. Gitu. Apa betul atau tidak? Kemarin saya dapat informasi dari Pak Agung, nanti ke depan kalau lulusannya yang bisa menjadi pegawai negeri adalah apabila dia tamatan universitas yang unggul. Jadi Unmas adalah pertama di wilayah Bali, NTB dan NTB yang mendapatkan pendidikan unggul. Tepuk tangan. Sekarang orang tidak akan melihat lagi negeri dan swasta. Negeri pun jangan, kalau dulu orang menganggap luar negeri, sekarang tidak ada bedanya. Yang dilihat adalah akreditasinya, begitu. Dan kebetulan juga kami kan di Denpasar, lebih dekat. Kalau FKG, Unmas ini adalah membina FKG di UNUD. Kalau FK di Unmas dibina oleh FK UNUD naik. Itulah berarti bahwa tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta, yang ada adalah akreditasinya. Nah, di samping kami mempunyai Fakultas Kedokteran Gigi, kami juga sudah mempunyai Fakultas Kedokteran Umum yang sekarang sudah angkatan kedua. Angkatan pertama dan sekarang ini adalah angkatan kedua. Di samping ada kedokteran umum, ada juga farmasi. Jadi 3 perguruan tinggi yang di Bali paling lengkap fakultas kesehatannya adalah Unmas yang swasta. Ada kedokteran umum, ada kedokteran gigi, ada farmasi. Itu di bidang kesehatan. Di bidang lain ada juga fakultas ekonomi, malah S1, S2, S3 sudah ada. Nah, ini kami sampaikan ke Bapak Ibu supaya nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat prodi yang ada. Ada juga fakultas teknik, ada 3 jurusan di sana. Ya, jadi sipil, lingkungan dan informatika. Kemudian ada fakultas pertanian, teknologi pertanian dan agribisnis. Kemudian ada fakultas keguruan dan pendidikan untuk guru-guru matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi, sejarah. Kemudian ada fakultas bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Jepang.
ada fakultas apa ya, semua hukum, fakultas hukum S1, S2. Di antara prodi yang ada itu sudah banyak yang unggul. FKIP seluruhnya unggul. Ekonomi, hukum, fakultas kedokteran gigi, profesi dan sebagainya. Jadi tolong sampaikan ke masyarakat bahwa di Bali ada perguruan tinggi swasta yang sudah unggul. Kami siap menerima. Bapak yang dari Sumbawa nanti tolong sebarkan juga di sana. Malah kita ingin menggapai seluruh Indonesia. Karena apa? Satu perguruan tinggi itu juga bagus apabila seluruh mahasiswanya yang bukan dari Bali. Kami prioritas. Juga kami menyampaikan kepada Bapak Ibu orang tua kalau ada hal yang kurang selama pendidikan anak-anak putra-putri Bapak Ibu, tetap bahwa itu akan selalu kita perbaiki. Dan terakhir untuk Pak Dekan dan jajaran Pak Ibu, jadi hal-hal yang kurang harus kita tetap perbaiki sehingga kita pada prinsipnya bagaimana kita memberikan pelayanan terkait dengan aturan-aturan itu tolong diperhatikan sekali karena masih ada lumayan 56 orang yang memang harus selesai tahun ini. Bagaimana caranya dibantu mereka ya, bantu dalam artian supaya kiat-kiat untuk mensiasati itu supaya terus ditingkatkan. Kita tidak ingin nanti satupun di antara mereka yang akan tercecer. Kalau November tidak, Desember tuntas sudah. Karena itulah kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka sehingga mereka itu nanti anak-anak kita ini akan semua bisa dilantik pada saatnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kepada khususnya kepada para terpilih baru beserta keluarga. Lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kepercayaannya untuk tetap memilih FKIP Unmas. Kurang lebihnya mohon maaf, saya dengan Permasanti. Om Santi Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8. Kepada yang mewakili beliau disilakan. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar atau yang mewakili. Yang terhormat Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi beserta jajarannya, rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan para dokter gigi baru yang berbahagia, serta para orang tua, keluarga, serta seluruh undangan yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, selamat pagi, salam kebajikan dan rahayu bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat bersejarah, yaitu pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-76 Universitas Mahasaraswati Denpasar. Para hadirin yang berbahagia, hari ini adalah momen yang sangat istimewa, tidak hanya bagi para dokter gigi baru, tetapi juga bagi kita semua. Para dokter gigi yang baru saja diangkat sumpah adalah generasi penerus yang akan berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para lulusan atas pencapaian ini dan kepada para orang tua dan keluarga yang pastinya merasa sangat bangga melihat putra-putri mereka telah mencapai titik ini dalam kehidupan profesionalnya. Menjadi seorang
dokter gigi adalah sebuah profesi yang mulia. Anda akan bekerja langsung dalam menjaga kesehatan masyarakat, mengobati pasien dan memberikan kontribusi nyata bagi meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Ini bukan sekedar profesi teknis, tetapi juga profesi yang membutuhkan komitmen, integritas, empati, dan tanggung jawab besar. Sebagai lulusan dari Universitas Muhammad Saraswati Denpasar, saya yakin bahwa Anda semua telah dibekali dengan ilmu pengetahuan, keterampilan klinis, serta etika yang diperlukan untuk menjadi dokter gigi yang handal dan profesional. Proses panjang yang telah Anda lalui dalam pendidikan mulai dari teori, praktek, dan klinik semuanya merupakan bekal yang sangat penting dalam menjalankan tugas Anda di masa depan. Namun saya ingin mengingatkan bahwa pendidikan tidak berhenti di sini. Dunia kedokteran, khususnya kedokteran gigi, terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saya berharap para dokter gigi yang baru saja dilantik akan selalu membuka diri terhadap pembelajaran yang berkelanjutan, mengikuti perkembangan terbaru dan meningkatkan kompetensi diri. Hanya dengan cara ini kita dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru di masa depan. Para hadirin yang saya hormati, sebagai perwakilan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8, saya juga ingin menekankan pentingnya peran institusi pendidikan tinggi termasuk Universitas Muhammad Saraswati Denpasar dalam mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis tetapi juga karakter yang unggul. Tantangan yang kita hadapi di dunia kesehatan saat ini semakin kompleks, mulai dari perubahan pola penyakit, akses terhadap pelayanan kesehatan, hingga tuntutan untuk memberikan pelayanan yang lebih holistik dan berbasis pasien. Disinilah pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan, keterampilan klinis, dan karakter yang kuat. Para dokter gigi tidak hanya diharapkan mampu mengatasi masalah teknis di klinik, tetapi juga mampu membangun hubungan baik dengan pasien, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, serta memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Pendidikan yang holistik adalah kunci untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu menjawab tuntutan zaman. Sebagai mitra dalam pembangunan sumber daya manusia unggul, LLDT Wilayah 8 berkomitmen untuk terus mendukung perguruan tinggi termasuk Universitas Muhammad Saraswati Denpasar dalam mengembangkan program-program yang berbasis pada mutu dan relevansi. Dukungan ini penting agar lulusan yang dihasilkan benar-benar mampu berkontribusi dalam pembangunan kesehatan bangsa sejalan dengan visi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Para dokter gigi baru yang saya banggakan, Anda semua kini memasuki fase baru dalam kehidupan. Sumpah yang Anda ucapkan hari ini bukanlah sekadar seremonial, melainkan janji suci yang mengikat Anda untuk menjalankan profesi dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Sumpah ini menuntut Anda untuk selalu menjunjung tinggi etika profesi, menjaga kehormatan sebagai seorang dokter gigi, dan mengutamakan kepentingan pasien di atas segalanya. Tantangan di depan memang tidak mudah. Anda akan menghadapi berbagai situasi kompleks di lapangan, baik dari segi medis maupun sosial. Namun saya percaya dengan bekal pendidikan dan kuat dari Universitas Muhammad Saraswati, dengan dukungan dari keluarga dan dengan semangat pengabdian yang tulus, Anda akan mampu melewati semua tantangan tersebut dengan baik. Jadilah dokter gigi yang tidak hanya kompeten tetapi juga berempati. Jadilah dokter gigi yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pasien dan masyarakat. Jadilah dokter gigi yang menjadi kebanggaan bagi diri Anda sendiri, keluarga, institusi, dan bangsa. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada para dokter gigi baru. Teruslah belajar, teruslah berkarya, dan teruslah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungan dalam setiap langkah kita.
Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Kepala RRT Wilayah 8, Gusti Lahan Bagus Eratodi. Acara selanjutnya pemberian kenang-kenangan. Yang pertama, kenang-kenangan dari fakultas kepada 3 lulusan terbaik. Kepada Bapak Dekan dan 3 lulusan terbaik, disilakan. Pemberian kenang-kenangan kedua dari Bank Tabungan Negara kepada 3 lulusan terbaik. Kepada perwakilan dari Bank Tabungan Negara, disilakan. Selanjutnya kenang-kenangan dari fakultas kepada Dr. Gigi Baru. Kepada perwakilan Dr. Gigi Baru, disilakan. Selanjutnya kenang-kenangan dari Dr. Gigi Baru kepada fakultas. Selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari Dr. Gigi Baru kepada Badan Eksekutif Mahasiswa. Kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, disilakan. Penyerahan nama-nama alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar kepada Ketua Alumni didampingi oleh Ketua PDGI Pengurus Wilayah Bali. Kepada Bapak Dekan, Sekretaris Ikamaha dan Ketua PDGI Pengwil Bali, disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada acara terakhir, yaitu pemberian selamat kepada Dr. Gigi Baru diiringi lagu Padamu Negeri dan himne Saraswati. Kepada Dr. Gigi Baru, disilahkan mengambil posisi.